Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang permainan tradisional, yaitu benteng-bentengan dan gerobak sodor. Pertama-tama perkenalkan, saya Nisa Syifa Haura dengan NIM 2205 1214004. Saya Fina Nur Nadia dengan NIM 2205 1214005. Saya Nanda Alfirida dengan NIM 2205 1214006. Saya Helen Mamuri dengan NIM 2205 1214009. Saya Aziza Bairatun Niam dengan NIM 2205 1214020. Saya Ruta Devi Alfiani dengan NIM 2205 1214024. Saya Bella Kaputri Oktaviana dengan NIM 2205 1214024. Saya Maliana Smiamida dengan NIM 2205 1214029. Saya Kumara Ibu Spaningrum dengan NIM 2205 1214030. Saya Alfiana Imran Hariza dengan NIM 2205 1214039. Salah satu dari banyaknya permainan tradisional di Indonesia, terdapat permainan yang bernama gerobak sodor. Permainan tradisional ini berasal dari Jawa Tengah. Permainan ini cukup disegani oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Nah, apabila teman-teman masih belum memahami apa dan bagaimana sih permainan tradisional gerobak sodor ini dimainkan, yuk simak penjelasan berikut. Apa sih arti kata dari gerobak sodor? Mengapa permainan tradisional ini dinamakan demikian? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerobak memiliki arti yakni permainan tradisional yang menggunakan lapangan berbentuk segi empat yang berpetak-petak, di mana setiap garisnya dijaga oleh penjaga. Pihak yang hendak masuk harus melewati garis, dan jika mereka terkena sentuhan oleh penjaga, mereka harus keluar dari permainan.
Sementara kata sodor memiliki arti menyodorkan. Dalam hal ini, yang harus disodorkan adalah tubuh dan tangan kita supaya dapat menyentuh pihak lawan yang hendak mencoba melewati garis. Permainan tradisional ini ternyata sudah cukup dikenali masyarakat banyak loh. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, permainan ini sudah terdaftar sebagai kata benda yang memiliki arti permainan anak-anak yang terdiri atas dua kelompok. Satu kelompok sebagai penjaga benteng dan kelompok yang lain berusaha menembus benteng lawan. Permainan tradisional gobak sodor ini juga memiliki aturan tersendiri, yakni 1. Permainan dibagi menjadi 2 tim, yang masing-masing tim terdiri dari 3-5 orang, atau opsional menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti permainan. Yang kedua, apabila dalam satu tim terdiri dari 5 orang, maka lapangan yang akan digunakan harus dibagi menjadi 4 kotak persegi panjang dengan ukuran kira-kira 5 meter x 3 meter, menyesuaikan ukuran lapangan yang akan digunakan. Yang ketiga, bagi tim penjaga benteng bertugas menjaga supaya tim lawan tidak terdapat melewati atau menuju garis akhir. Yang keempat, bagi tim lawan harus bergerak menuju garis finish dengan syarat tidak tersentuh oleh tim penjaga dan dapat memasuki garis finish dengan syarat tidak ada anggota tim lawan yang masih berada di wilayah start. Yang kelima, tim lawan akan dikatakan menang jika salah satu anggotanya berhasil kembali ke garis start dengan selamat atau tidak terkena sentuhan oleh tim penjaga. Dan yang keenam, tim lawan akan dikatakan kalah apabila salah satu anggotanya terkena sentuhan oleh tim penjaga atau keluar melewati garis batas lapangan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dilakukan pergantian posisi tim.
Tanpa disadari, permainan tradisional gobak sodor ini memiliki banyak manfaat loh. Manfaat tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anak, baik itu perkembangan sosial, motorik, kepribadian, dan lain-lain. 1. Manfaat dalam perkembangan sosial. Secara tidak langsung, permainan tradisional gobak sodor ini melatih anak-anak supaya dirinya mampu untuk bersosialisasi dengan baik. Yang kedua, manfaat dalam perkembangan motorik. Permainan tradisional gobak sodor ini tentu saja memiliki manfaat dalam perkembangan motorik karena jelas bersangkutan dengan gerak tubuh manusia. Yang ketiga, manfaat dalam perkembangan kepribadian. Sementara itu, permainan tradisional gobak sodor ini tentu saja memiliki manfaat yang berpengaruh dalam perkembangan kepribadian anak, yaitu meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri anak, menumbuhkan rasa empati dalam diri anak, dan dapat menumbuhkan rasa sportivitas anak. Yang keempat, manfaat dalam perkembangan kognitif. Kemudian, manfaat yang didapatkan dalam permainan tradisional gobak sodor ini berkaitan dengan perkembangan kognitif anak. Tanpa disadari, permainan tradisional ini dapat melatih konsentrasi anak, meningkatkan kreativitas anak dalam menyusun strategi permainan, dan melatih kemampuan problem solving anak. Dan yang kelima, manfaat dalam perkembangan emosi. Manfaat terakhir yang didapatkan dari permainan tradisional gobak sodor ini adalah berkaitan dengan perkembangan emosi anak. Secara tidak langsung, permainan tradisional ini dapat melatih kesabaran dan pengendalian diri anak, serta dapat mengontrol emosi dalam diri anak. Kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan permainan tradisional Indonesia. Mari kita melestarikan permainan tradisional Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Salam